Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Egas. Wow, sekarang aku berada di kediaman Bro Uca. Nah, penasaran kenapa saya kesini? Langsung aja kita grebek rumahnya, oke? Sekarang kita berada di kediamannya Bro Uca. Yuhu. Nah, dengan channel Egas. Wow. Oke. Sekarang pembahasan kita tentang virus corona. Nah, kebetulan Bro Uca ini sudah 2 kali positif corona, Bang ya. Wah, ini bisa dibilang rekor dunia. Rekor dunia 2 kali positif. Nah, sekarang kita bertanya-tanya tentang bagaimana sih gejala-gejala COVID-19 bisa masuk ke tubuh kita, dimana kondisi kita saat COVID-19 itu masuk, kemudian terus bagaimana kita mencoba bertahan dengan imun kita. Langsung aja tanya-tanya sama Bro Uca. Gimana Bang penjelasannya Bang? Ya baik Bro Egas. Wah, akhirnya kita bisa kolaborasi juga ya. Nah, pertama-tama ini saya menceritakan gejala waktu saya pertama kali kena COVID-19. Jadi yang harus dipahami kepada subscribernya Bro Egas dan teman-teman yang berada di luar, baik di Indonesia maupun khususnya di Batam. Khususnya di Batam. Jadi begini. Memang anjuran pemerintah itu wajiblah kita patuhi, karena prokes itu sangat, ya kita sebagai bentuk ikhtiar lah ya. Semua kita menjalankan prokes, baik mencuci tangan, memakai masker seperti kita ini. Iya. Tapi Bro Egas ini sepertinya kita udah cuci tangan. Oh tadi. Iya, udah pakai. Iya, udah pakai hand sanitizer. Iya. Ini kita buka ya, kita pun berjarak juga ini. Oh, ada jarak ya. Oke ya. Gak apa-apa ya kita buka ya. Apa ya? Karena prokes sudah kita prokes ya. Sudah. Jadi saya menjelaskan bagaimana saya waktu pertama kali. Yang perlu diingat, pertama kali kita terkena ini beda tipis dengan kayak kita masuk angin, gejala awal ini. Gejala awal ya. Jadi badan kita tuh terasa ngilu, pegel-pegel seperti masuk angin. Jadi saya berpikir waktu itu masuk angin, jadi saya kerokan badan ini. Memang posisinya kayaknya dikerok. Itu pas lagi capek atau gimana itu? Sepertinya begitu. Saya kecapean juga dengan goes. Oh goes ya, betul goes. Iya, mungkin di saat kita capek, kita tidak fit, mungkin virus itu menyerang. Oke. Ya bisa jadi saya juga kurang kebersihan, bisa jadi walaupun saya sudah bawa hand sanitizer, udah pakai masker, ya namanya mau kena nggak bisa kita elak lagi. Jadi setelah saya kerokan itu, mas terasa pegel-pegel masuk angin itu, besoknya saya goes untuk menghilangkan, untuk melawan, supaya saya tidak sakit lagi. Ya. Sebelumnya udah mulai terasa aja ya? Rasanya kita belum. Itu seperti ini masih sebelum saya tahu. Nah setelah saya goes besoknya, ternyata 2 hari kemudian saya mau pergi ke swalayan pakai parfumnya tidak tercium, sama sekali tidak tercium wangi parfum itu ya. Parfum begitu wanginya parfum, tapi tidak tercium. Waduh, bahaya ini. Nah habis itu saya langsung lah, karena saya tahu ini mungkin ciri-ciri COVID-19 itu. Jadi kan kita banyak membaca kan. Nah, saya langsung pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit saya dites semua, ternyata saya positif. Itu berapa kali tes itu? Itu rencananya 2 kali tes PCR. 2 kali tes, harus 2 kali. Zaman dulu tuh harus 2 kali PCR swab. Tapi sebelumnya abang kerasa badan itu nggak enak, itu dari luar apa udah di rumah gitu? Sebenarnya pagi itu udah merasakan. Cuman saya ya mungkin ini kan masuk angin biasa, makanya sampai rumah saya kerokan.
Oh, keroan. Sempat. Dikeroin istri maksudnya. Oh, berarti sempat ke rumah juga? Iya, Sempat ke rumah. Itu ya gejala mau positif yang pertama ya? Yang pertama. Oh, positif yang pertama. Berarti dari luar langsung ke rumah. Ya, dari luar Nah, ke rumah, terus mandi, berarti belum tahu ini kalau gejala positif ya. Belum. Setelah itu? Setelah itu saya di swab di rumah sakit, disuruh dari kantor juga. Swab pertama dia kan harus 2 kali swab nih. 2 kali ya. Waktu saya itu harus 2 kali swab. Jadi swab pertama nunggu hasilnya besok. Besoknya juga mau swab kedua, rupanya hasil swab pertama sudah positif. Langsung positif. Langsung. Saya dapat telepon, udah positif. Jadi nggak jadi swab keduanya, langsung masuk saya ke rumah sakit. Oh, oke. Nah, di dalam rumah sakit saya perkiraan itu 10 hari itu. 10 hari. 10 hari. Itu langsung di karantina. Memang karantina. Kemudian terkait sama keluarga seperti apa? Nah, ini dia yang sedih saya nih sebenarnya. Waduh, kalau sedih nih untung ada tisu ini ya. Ya, siapin tisu ini. Biar ngambil ya. Iya. Nah, karena warga kan yang terdekat itu juga harus di PCR. Iya. Nah, setelah saya masuk 3 hari di dalam, istri dan anak saya juga di PCR. Ternyata hasil PCR-nya anak saya yang kena. Anak yang positif. Istri saya negatif. Oh gitu. Iya, kayak kena selembar petir saja. Kalau anak udah kena ini kan. Ya itulah, jadi saya bilang sama anak saya, "Nak," saya bilang untuk ngasih semangat kan, "anggap aja kita tidur nih di hotel." Di Hawaii. Iya, di Hawaii. Ya kan? Jadi kita nikmati dulu di sini. Habis dari sini kita tidur di hotel. Gitu saya. Oke, berarti semangat. Gejala yang dirasain sama anak abang itu sama, nggak kecium juga baunya? Kayaknya anak saya enggak. Anak saya posisinya fit itu. Fit ya? Iya. Penciuman tetap ada? Ada. Berarti berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Berbeda-beda setiap ya? manusia itu berbeda-beda. Daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh benar. Berarti ada yang kecium, ada yang enggak juga gitu ya? Ada yang indera perasa, ada yang dua-dua kena, indera perasa, indera penciuman. Nah, setelah itu gimana nih perasaan abang? Apakah kan banyak juga nih orang yang mulai stres begitu masuk tawan dia positif, mulai stres, bingung mau ngapain, akhirnya benar-benar ngedrop ini. Kan ada juga cerita-cerita di media sosial seperti itu. Nah, menurut abang gimana? Kalau menurut saya, stres itu memang manusiawi ya. Benar. Stres itu manusiawi, tapi begitu kita tahu, ya mungkin setiap orang berbeda kan. Begitu kita tahu, wajar misalnya manusia itu stres karena wah COVID ini. Tapi saran saya cukup sampai di situ aja. Jadi kita menjalankannya harus dengan semangat. Kita jangan stres, yang penting semangat dan berdoa. Kuncinya itu bang. Kuncinya ya? itu aja. Kunci yang utama. Berarti untuk menurut saya. Kalau rekan-rekan misalnya teman-teman abang di luar itu seperti apa menanggapi abang yang positif gitu? Positif ya. Nah, apa menjauh mereka atau gimana gitu? Sebagian ada. Sebagian ada yang menjauh. Ya itu manusiawi karena mungkin ya takut juga mungkin ya kan untuk menelurkan ke keluarga. Tapi rata-rata mayoritas orang banyak support saya. Banyak support banyak. Ya. Jadi itulah salah satu yang membuat kita itu semangat. Ya. Doa teman-teman, doa saudara, doa orang tua itu yang paling utama kan. Tapi kunci passwordnya kita harus semangat. Kita harus jangan stres. Betul. Passwordnya. Berarti dukungan teman-teman juga memang harus ini ya, harus memberi support kepada teman-teman yang lagi terkena musibah lah gitu ya. Oke, itu berarti yang positif yang pertama. Nah, yang kedua ini seperti apa? Yang kedua ini lucu ini. Ini kedua ini. Soalnya kedua ini. Kita bingung juga udah kena pertama, habis itu tes itu ada tesnya lagi kan? Ada. Jadi negatif. Itu nah, itu di dalam tuh berapa bulan itu menjelang kena lagi positifnya itu? Jadi saya kan di rumah sakit 10 hari. 10 hari. Nah, di situ zaman saya waktu kena itu harus setelah dirawat ya, setelah dirawat itu dites PCR swab itu 2 kali berturut-turut harus negatif. Jadi swab pertama yang setelah dirawat
negatif, alhamdulillah. Tapi saya masih begini, karena kan harus 2 kali negatif nih. Yang kedua negatif, alhamdulillah, saya boleh pulang. Nah, pulang ditambah dengan isolasi mandiri lagi 2 minggu. Oh, berarti belum. Zaman dulu nih. Zaman dulu, berarti belum boleh masuk rumah. Boleh. Di rumah. Ya. Isolasi mandirinya di rumah. 2 minggu. Oke. Ya, mungkin untuk mengembalikan stamina kita. Jadi, bentar ini kayaknya kopi kita datang. Kopi datang. Oke. Sip. Ya, kita ada kopi. Ya. Kayaknya lebih enak ngopi nih sambil ngopi ya. Wah, ini kopinya luar biasa ini. Enak ini. Iya, luar biasa. Luar biasa kopi. Wow. Gas. Oke, terima kasih. Ini kayaknya harus ditutup nih ya. Bukan sponsor ya. Endorse pula nanti ya. Oke. Ya. Jadi gimana tadi terkait yang tadi? Jadi yang kedua itu kan saya di rumah 2 minggu lagi. Ya, setelah 2 minggu kita jalani, saya pun mengembalikan stamina dengan berolahraga. Iya. Karena saya nggak olahraga, badan saya sakit semua. Dua positif itu yang kedua itu nggak dirawat ya? Ini kan masih yang pertama. Yang pertama ya, yang pertama. Menuju yang kedua. Menuju yang kedua. Oke. Nah, ini sangat aneh kalau menurut saya. Iya. Nah, masuk saya kena pertama bulan 10 berarti. Bulan 10. Jadi bulan 11 kita biasa, udah masuk kerja, setelah 2 minggu tadi istirahat. Bulan 12 awal, pimpinan di kantor positif. Oh, ada yang positif di lingkungan kantor. Ya. Oke. Jadi kami ada berapa orang tuh memang kontak sama beliau. Makanya itu kita di swab lagi. Ternyata hasilnya positif. Waduh. Wow, pokoknya 2 kali positif, bro. 2 kali positif. Nah, setelah itu kalau dibilang stres, ya pasti stres lah. Ya kan kita jaraknya baru sebulan. Iya, benar. Itu udah ketat kali tuh, karena kita udah pernah merasakan kena, prokes kita pun kita lebih ketat lagi. Gitu. Masih tetap kena juga. Ya. Jadi memang itu harus dijalani kan, memang nggak bisa dihindarkan. Nah, kami sekitar tuh ada 7 orang. 7 orang di lingkungan itu. Iya, 7 orang termasuk positif itu. Positif. Waduh. 8 sama pimpinan. Pimpinan. Jadi puskesmas nelpon saya dari rumah sakit SBP kan. Puskesmas nelpon saya dulu. Saya disuruh di rumah. Yang 6 di karantina. Iya. Saya isoman di rumah. Karena mungkin karena saya masih baru kena selang sebulan. Kemungkinan kata orang puskesmas itu hanya kemungkinan itu hanya bangkai. Oh, bangkai sisa-sisanya ya. Kemungkinan. Tidak bisa dipastikan. Jadi saya tetap isoman di rumah 2 minggu. Tidak boleh kontak sama anak istri. Oh, waktu abang di rumah anak istri di mana? Anak istri di kamar depan, saya di kamar belakang. Oh, jadi pisah kamar aja nih. Tapi nggak apa-apa di agama ya. Bisa rangka sebentar. Waduh. Bisa ranjang sebentar nggak apa-apa ya. Itu dalam berapa minggu itu karantinanya itu? 2 minggu. 2 minggu aja. Habis itu tes lagi, hasilnya? Alhamdulillah negatif. Oke, berarti untuk yang 7 orang tadi? 7 orang tadi itu di rumah sakit. Di rumah sakit. Itu endingnya seperti apa mereka? Apakah mereka ada yang mohon cakap lewat atau nggak ada? Alhamdulillah ya, sehat semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini yang paling kita takut ini satu, mereka. Kalau saya lihat kan ada varian yang terbaru nih, Buregas. Varian itu namanya Delta. Virus Delta itu ya? Iya. Itu yang paling ngeri kalau menurut saya ya. Itu penyebarannya lebih cepat daripada yang corona yang pertama ini. Oh gitu. Ya. Jadi saran saya buat teman-teman semua, perbanyaklah kita minum vitamin. Ya. Itu daya tahan tubuh kita sendiri kan. Betul. Nah, tidak boleh stres apabila kena kita positif. Itu pesan saya yang paling utama. Stres itu manusiawi memang. Tapi pesan saya, kalau sudah kita tahu positif, ya kita jalankan. Nanti kita dikasih obat, dikasih vitamin, apa semua. Yang penting jangan takut menghadapi itu ya. Kita hadapi, kita jalani.
Nah, benar. Semakin kita stres, semakin cepat dia nyerang kita. Begitu ya. Daya tahan tubuh kita pun turun. Dan penyakit-penyakit yang lain juga bakal datang ya. Datang. Iya. Nah, itu buat Gitu. teman-teman jangan khawatir. Pokoknya kalau ada di lingkungan kita Bang ya, lingkungan kita apa namanya, yang ada yang kena positif jangan dijauhin juga. Itu kasih support lah. Kasih support. Iya, apalagi kan Harus. udah zaman canggih lewat HP juga, video call atau apa. Yang penting kasih semangat Bang ya. Kasih semangat. Iya, karena pikiran kita pasti tentu Nah, stres mempengaruhi. mendapatkan itu, apalagi mikir keluarga gimana. betul, ya. betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Iya, benar. Nah, sekarang di Batam ini gimana Bang? Kalau Abang lihat, sekarang kan ada tim COVID juga Ya, betul. lagi gencar-gencarnya nih teman-teman yang lagi berjuang untuk supaya Batam ini tetap zona Zona hijau. hijau. lah ya. Sekarang kan zona merah nih. Sekarang merah nih. Merah, ya. Waduh, gimana ini Bang? Kalau saran saya buat warga Batam, mungkin ini sangat berat sama masyarakat ya. Berat ya. Mentaati prokes itu mungkin ada yang percaya, ada yang tidak dengan virus ini. Kita tidak memaksakan. Benar. Kita tidak boleh memaksakan mau orang percaya, mau tidak, itu kembali pada diri sendiri. Tapi ini memang ada. Ini memang ada virus ini. Memang ada Dan ya. saya juga merasakan. Dan saya juga Iya, sudah benar, meninggal, benar. gitu kan. Nah, buat saya, saran saya kepada teman-teman subscribernya Bro Egas Ya. dan teman-teman yang ada di luar, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri. Kalau pulang ke rumah itu baiknya cuci tangan. Cuci tangan pasti itu Bang ya. Cuci kaki. Iya, itu udah pasti. Iya. Mandi langsung. Baru kita bisa memeluk anak dan istri. Karena memang kita nggak tahu ini kan bentuknya seperti apa, Betul. ya kan? Iya. Ya benar. Jadi kalau boleh saya ngasih masukan ini, Bro, ya. Mm. Kalau orang yang sudah kena nih ya, tambahan selain obat, Selain yang obat. ada dikasih rumah sakit, Mm-mm. saran saya minum susu beruang. Susu beruang. Oh iya, di media sosial saya lihat itu kemarin Berebut orangnya. berebut itu. Berebut orang. Emang ada pengaruhnya ya, besar ya susu beruang itu ya? Karena dia susu steril ya. Steril ya. Dia kan bisa dibilang tuh probiotik gitu. Oh, Kayak gitu. Yakult, Oke. Yakult, susu beruang tuh bagus. Bagus ya dikonsumsi ya. Ya, saya minumnya susu beruang Susu beruang. 3 kali sehari. Wah, pantas Pantas gemuk saya. gemuk, gitu. sehat, seger ya. boleh. Ya, Sama mau satu lagi. Nah, apa itu? Lemon. Oh, lemon. Ya. Lemonnya tuh diperas. Lemon, buah lemonnya. Lemon itu yang kuning itu. Berarti kita bikin sendiri, olah sendiri. Aja. Oh. Peras, tambah 1 gelas air. Nah kan sekarang ada yang udah jadi botolan itu. Sebenarnya lebih UC kayak gitu. Iya kayak UC apa? Boleh. Sensor nggak itu ya? UC itu ya? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Biar dibeli. Iya benar-benar. Tapi kalau saya sih bagusnya sih lemon ya. Lemon ya. Buah asli. Buah asli lemon. Ya dua-dua bagus. Peras gitu kan, iya. Peras. Kalau asam tambahin madu. Mm-mm. Nah tapi kembali lagi gejala COVID-19 ini, apakah ada sesak setelah Iya. itu? Sesak? Itu kalau saya sih enggak. Enggak. Kalau saya enggak. Kan nah gini, jadi kita pribadi lah ya. Kita pribadi ini semua orang ini harus tahu Ya. gejala COVID ini. Gejala awalnya ini kita harus tahu. Ya. Memang dia seperti flu biasa, seperti ini. Jadi kita menganggap ini hanya flu biasa. Yang tahu indera penciuman hilang kan Bregas, misalnya atau saya. Ya. Orang lain kan nggak tahu nih. Benar. Nah, dengan kita begitu, kita dengan santai keluar. Padahal kita udah tahu nih indera penciuman kita hilang. Itu kan seharusnya kita pakai masker. Betul. Ini enggak, hakim nggak percayanya. Jadi dia bebas duduk nongkrong sana, nongkrong sini, ya tertular lah kawan-kawan semua. Gitu. Ya cuman saya sih berpikir misalnya saya positif nih misalnya ya, amin ya. Ya. Nah, Bro Egas di Nih sini. sekarang positif nih? Enggak, sekarang ya. Bahaya nih. Tetap jaga jarak kita ya. Tetap jaga jarak. Oke. Misalnya nih, ya kan? Ini kan tadi kita pakai masker, ya kan? Kita udah cuci tangan, Cuci tangan, kemari, kita semprot disinfektan juga. Iya, jelas itu. Jadi harus steril ini. Harus ya kan? steril ya. Bahaya. 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 Bukannya berarti saya takut, tidak. Betul. Saya takut sama yang Maha Kuasa, sama orang tua aja. Jelas itu nomor Ya, satu. nomor satu. Nomor satu.
Kalau virus ini kena ya apabila Iya, apabila kita buat harus ya. jalan. Nah itu, cuman kalau saya berpikir ya, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Itu yang nomor satu, supaya kita tidak menyebarkan virus Menularkan ini ke orang lain juga, orang benar. lain. Terutama keluarga kita sendiri lah, yang Keluarga terdekat aja, yang Terdekat dulu ya, benar. Jadi pahami gejala COVID, kita bisa tahu, kita langsung Tapi bagi yang awam ini yang nggak tahu, terus gejala-gejalanya seperti apa, supaya mereka juga punya inisiatif ke dokter. Atau ini kan ada juga gejalanya seperti sama nih, kayak demam panas, tapi demam apa, Demam tinggi, malaria atau seperti apa. Nah itu seperti apa nih gejala-gejala yang pasti yang bisa? Gejala COVID ini, kalau yang saya tahu ya, kalau yang saya rasakan itu ya satu, badan kita linu, seperti masuk angin. Itu awal sekali Ya. Dan harus pahami, setiap orang daya tahan tubuhnya berbeda. Benar. Tidak bisa disamakan. Ya. Cuman yang saya tahu, kita ada yang panas dingin, panas tinggi, ada yang flu batu, baru dia sadar dia ini langsung itu kan periksa. Tapi yang saya alami sendiri, itu awalnya tuh badan saya ngilu-ngilu. Sendi-sendinya ini Iya, badan kita kayak masuk angin. Badan kita ya kayak masuk angin gimana lah. Iya. Kawan-kawan tahu gini kan. Mungkin ada juga yang kena mungkin ya. ada yang sama gitu. Karena setiap orang berbeda. Saya kan hilang indera penciuman. Nah, kawan-kawan saya yang lain ada yang indera perasa. Ada yang dua-dua hilang. Jadi dia setiap orang berbeda. Nah, kalau sudah sampai ke sesak, mungkin itu sudah sampai ke paru-paru. Mungkin menurut saya nih, karena saya tidak mengalaminya. Mungkin ya, benar-benar. Ya, karena mungkin penanganannya mungkin lambat atau seperti apa ya, benar-benar. Nah, makanya saya harus bilang, pahami gejalanya. Semakin cepat kita mengatasinya, semakin ringanlah sakit itu. Cepat diatasi. Tapi kalau kita diam-diam, udah diam-diam, kita tahu hilang, nggak minum obat, vitamin, masuklah, menyebarlah dia. Waduh. Karena virus itu kan butuh inkubasi, gitu. Menyebaran tuh 3-5 hari tuh. Inkubasinya. Itu beregas. Nah, sekarang di Batam ini, kita bicara di Batam ini seperti apa, Bang? Beregas sambil minum beregas ya? Oh, boleh. Halus gitu. Iya. Bang, pas sekali nih. Nah, di Batam ini, Bang, kita lihat, Bang, di Batam ini masih gimana ya? Kita juga nggak bisa menyalahkan warga Batam, masyarakat Batam juga kan. Tapi di satu sisi teman-teman kita, apalagi sebagai keamanan yang ada di Batam ini, berusaha supaya masyarakat tetap menjaga prokes gitu kan. Nah, sekarang kan mall sudah tutup sampai jam 8. Terus pedagang kaki lima juga di pinggir-pinggir juga jam 8. Nah, ada juga yang masih degil. Ya, bisa bilang degil lah ya. Macam mana lagi ya? Nah, itu gimana, Bang? Menurut Abang gimana nih? Masyarakat kita ini seperti apa? Harusnya apa yang harus kita lakukan gitu? Sebagai masyarakat lah kita, sebagai masyarakat dulu apa sih kita? Ya, saya mau bilangnya gini ya. Memang kita butuh mencari nafkah. Ya. Betul sekali. Dengan dibatasinya kita misalnya berjualan, kan berarti mengurangi pendapatan kita sendiri. Kan? Nah, ya mungkin ini kan waktunya sudah ditentukan. Mungkin sampai jam 8 ya, jam 8 malam ya. Nah, mungkin di situ kan bisa kita ada rezeki kita di situ. Iya, rezeki kita. Sementara ini kalau menurut saya pribadi, ikuti aja dulu aturan pemerintah demi kebaikan bersama. Benar. Gitu. Karena apa? Petugas-petugas ini pun juga riskan sebenarnya. Iya, pasti. Mereka udah capek muter sana ngasih tahu bolak-balik gitu kan. Nah, kita sebagai masyarakat menghargai keputusan pemerintah itu. Kan ini hanya sementara nih, untuk mengurangi dulu. Mengurangi gitu. Karena sudah full semua nih. Rumah sakit apalagi Batam ini gimana? Dekat transit ini. Tempat transit pasti ya. Dari Singapura, Malaysia dekat. Itu untuk pelabuhan sudah aktif. Kalau Singapura kayaknya dia ada kayak yang mungkin tujuannya kalau
bukan wisata ya kalau saya lihat, pekerjaan. Keperluan khusus ya. Keperluan khusus itu bisa. Nah, iya ya. kayak di Singapura aja kan udah keluar peraturannya kan berdampingan dengan COVID-19. Dianggap flu seperti flu biasa. Itu udah berlaku di sana. Apa kalau saya baca berita? Di berita aja, berarti belum fix ya. Belum fix. Cuma saya baca berita itu dan saya sudah tengok di TV di layar bawah-bawahnya itu. Ada juga. Ada tuh, itu udah keluar juga. Berarti di media ini juga udah. Media udah keluar. Ya kita nggak tahu juga kondisi di sana seperti apa. Ya, kita kan bicarakan Indonesianya seperti apa, apalagi khususnya di Batam. Nah, buat teman-teman juga harus tetap jaga prokes, Bang. Apalagi yang anak-anak muda nih yang suka nongkrong ya kan, sampai terlalu marah. Mungkin oke aja, cuman nggak masalah. Ya prokes lah, pakai masker dan jangan berkerumunan gitu. Jangan terlalu banyak lah kita. Mungkin misalnya ya di situ disuruh 2 meja. Iya betul. Satu meja 2 orang ya kita ikuti. Ya, kita rame-rame. Ya mau nggak mau kan. Ya. Daripada kita bawa penyakit pulang ke rumah, ya keluarga kena gimana? Penyebaran terdekat ya itu. Gitu. Ya itu otomatis, Bang. Nah sekarang jumlah yang positif di Batam ini gimana, Bang? Banyak banget. Banyak sekali. Udah nggak bisa dihitung kali ya. Banyak. Oh iya. Bingung juga kita. Kita ini kalau nggak salah saya pernah baca berapa hari lalu, Kepri ini yang ke-6 terbanyak. Ke-6. Seluruh Indonesia. Indonesia, wah. Iya. Yang saya baca. Kacau kita ini. Gitu. Jadi ya memang harus kita ikuti dulu pemerintah ini. Kita ikuti saran pemerintah ya palingan berapa hari. Yang katanya tutup ini sampai jam 8 kan. Ya cuman ya walaupun kita ada plus minus lah sebenarnya. Plus minus ya. Iya, masyarakat juga pengen cari nafkah sebenarnya kan. Ya, cuman gimana lagi, harus kita ikuti dulu juga. Tapi sebelumnya gini, Bang. Aku mau ngajak teman-teman nih ngelihat kondisi Bro Uca kayak mana sih kondisinya pertama sama yang kedua kena gejala COVID-19. Nih videonya. Ya ditemani sama Jeng, anak saya yang ganteng. Jadi makasih ya dapatnya sama peratannya nih. Hari ini anak saya di swab. Santai. Dibuka mulutnya. Kan enak kan? Hihi. Gimana rasanya? Markutu. Geli-geli. Panas, panas. Terima kasih. Nah, itu tadi cuplikan video Bang Uca waktu kena COVID-19, Bang ya. Nah, itu dia. Seru ya? Seru. Kuliah gak ya? Kelihatannya seru gitu. Tapi yang merasain aduh gimana gitu. Nah, terkait itu Bang, semua kita sebagai masyarakat Batam khususnya gimana sih supaya generasi muda atau anak-anak muda yang ada di Batam ini support pemerintah dalam hal ini mengurangi angka COVID-19. Jadi anak muda juga harus berperan di sini, Bang. Bukan hanya tim Satgas saja kan, tim COVID-19, tapi anak muda juga harus paham dengan hal ini, harus menjaga, sama-sama menjaga. Kalau memang nongkrongnya kurang kurang-kurangi lah gitu kan nongkrongnya sementara ini. Nah, yang penting-penting aja gitu nongkrong. Nggak masalah sebenarnya nongkrong, yang penting protokol kesehatan gitu Bang ya. Jaga jarak. Ya nggak usah terlalu ini kali lah, pokoknya tetap menjaga ya situasi Kota Batam supaya tetap hijau gitu. Ini sekarang udah merah nih Bang. Udah merah sekali. Nah, ini gimana nih Bang kira-kira Bang? Pesan Abang untuk anak-anak muda Batam ini seperti apa gitu. Ya. Pesan saya untuk rekan-rekan semua yang ada di Batam, masyarakat, tetap ikuti anjuran pemerintah. Itu untuk mengurangi angka COVID kita yang semakin tinggi di Batam ini. Kurangilah untuk sementara waktu ini, ya lumayan lah kalau dibilang sampai jam 8 itu lumayan sekali gitu. Jadi kurangilah untuk berkumpul sementara ini kalau tidak terpaksa. Betul Pak. Ya, bukan saya melarang, tidak, tapi ya kita ikutilah sementara ini anjuran pemerintah. Karena untuk menekan angka COVID ini supaya kita kembali ke zona hijau. Betul Pak. Ya,
karena ini udah merah ini. Udah merah sekali. Seperti baju saya. Benar, udah merah. Waduh, makanya saya pakai baju kuning ini. Iya, jadi kuning gitu ya. Baju kuning lama-lama hijau. Iya, lama-lama hijau. Ya. Nah, terkait itu semua Bang, kita ya sama-sama menjaga Bang ya. Anak-anak muda juga harus berperan di sini, bukan hanya Iya, tim betul. Satgas Bang ya. Bukan hanya tim Satgas. Iya, di situ. Nah, sekarang gimana sih Bang menurut Abang tim Satgas Kota Batam ini? Perannya seperti apa sekarang nih Bang? Ini garda terdepan nih, Garda ibaratnya Bang ya. Sama tim kesehatan. Tim kesehatan juga itu sangat perlu. Paling Waduh, gitu. kita Saya mengucapi apresiasi terima banget. kasih. Iya. Saya pribadi mengucapi terima kasih kepada tim medis, Iya, tim medis ya. khususnya di Rumah Sakit BP Batam yang sudah berjuang lah, kalau saya bilang, untuk merawat saya dulu dan kami yang terkena COVID. Saya mengucapi terima kasih sekali. Garda terdepan, semoga sehat selalu, Ya. dilindungi yang Maha Kuasa. Ya, Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Untuk tim Satgas gimana Bang? Tim Satgas, Mm-mm. ya, jangan pernah lelah untuk tim Satgas COVID. Tetap semangat Bang ya. Tetap semangat. Saya yakin dengan kebaikan kalian untuk memberantas, menurunkan angka COVID ini, ya walaupun mungkin ya, mungkin menurut saya berlawanan dengan hati nurani lah, mungkin. Karena mereka kan pasti juga punya hati nurani. Cuman mereka sedang menjalankan tugas, Betul. jadi harus kita ikuti. Tetap semangat tim Satgas COVID. Saya mendukung. Nah itu teman-teman semua. Jadi kita sama-sama menjaga kesehatan kita, imun kita tetap kita jaga, kurangi nongkrong-nongkrong yang tidak penting Bang ya. Ya, Jaga jarak tetap, prokes kita ikuti ya kan. Pemerintah, aturan pemerintah juga kita ikuti. Nah itu dia teman-teman. Terkait itu semua tadi kita lihat cuplikan video Bang Uca ya, yang terkena COVID sampai 2 kali. Jangan sampai 3 kali nih Bang. jangan sampai Sampai 3 cukup kali lah Bang. 2 kali. Aduh saya sedih sekali kalau gitu Bang. Janganlah sampai. Iya, iya. Nah, Jadi saran saya buat teman-teman yang sedang berjuang yang terkena virus corona ini, pesan saya tetap semangat, itu kunci paling utama selain berdoa. selain Berdoa juga penting, Ya. tetapi kalau kita tidak semangat, ya percuma juga. percuma, benar sekali. Percuma. Jadi semangat itu kuncinya Semangat supaya kunci. imun kita terjaga. Imun tetap terjaga. Jangan stres. Jangan stres itu memang. Itu Bang. jangan stres. Itu bisa bikin kita ngedrop Bang ya. Ya, benar sekali. Nah, itu dia tadi teman-teman subscriber Egas Wow. Jadi kita sudah membahas ya tentang COVID-19 dan bagaimana sih kondisi Bang Bro Uca ini kena sampai 2 kali. Udah mau rekor dunia loh kalau 3 kali ya kan. Tetap jaga prokes kesehatan buat teman-teman subscriber. Jangan lupa pakai masker, kurangi ngumpul-ngumpul sama teman kalau nggak penting Bang ya. Ya, tetap jaga prokes. Itu aja. Kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Egas. Wow.